Shalom teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita main yuk. Nadia, kita main yuk. Sebelum kita main, gimana kalau kita nyanyi dulu? Pakai gerakan ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita mainan tok-tokan aja yuk. Ayo, musik. Nungguin ya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku rekayasa. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jalan. Kayaknya kurang kompak deh. Apa kita ulangin aja ya? Iya nih, ayo, musik. Nungguin ya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku rekayasa. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jalan. Teman-teman, aku boleh main sama kalian nggak? Nggak mau ah, kamu kan jelek, bau, miskin lagi. Tapi kan aku pengen main tok-tokan sama kalian. Lagian kamu juga nggak punya HP. Yaudah yuk, kita kesana aja yuk. Ayo. Teman-teman, masa aku nggak boleh main sama mereka? Gara-gara aku jelek, miskin, bau lagi. Gimana kalau kita nyanyi aja? Kasih kau dengan kasih Tuhan.
kok mau main sama aku. Ya udah sana, pergi sana. Sana. Halo, ada apa ini? Kok sama temennya kok ngusir? Emang ada salah apa? Ada salah apa Mbak Lili? Kenapa kamu diusir? Aku nggak boleh main sama mereka. Oh, permasalahannya jadi seperti itu. Tidak boleh ya. Kita itu satu teman, satu saudara. Ingat, kita ada satu tubuh. Tidak boleh saling membenci antara satu dengan yang lain. Oke? Ayo kita belajar. Kamu Mbak Lili ke sana bergabung dulu. Kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita belajar tentang firman Tuhan. Apa yang telah terjadi saat ini nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Mau mendengarkan firman Tuhan enggak? Mau. Oh ya. Adik-adik, dengan kejadian seperti tadi sangat jelas mungkin sering terjadi dan adik-adik pernah mengalami. Ini real, ini nyata. Mungkin antara satu dengan yang lain karena sesuatu hal yang sepele pun. Tadi diceritakan di sini Mbak Lili tidak mempunyai HP. Tidak cantik, bau, sehingga temannya Jessica dan Nadia membenci mereka. Itu adalah tidak baik. Mari adik-adik yang di rumah, yang saat ini mengadakan ibadah online di rumah masing-masing ataupun ada kelompok sekolah minggu yang mengadakan kita belajar tentang firman Tuhan. Mau kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, sore hari ini kita belajar tentang mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Ya, mungkin adik-adik bisa baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Mungkin kalau adik-adik sering ikut ayah ibunya ke gereja, sering mendengarkan ayat ini. Matius itu adalah perjanjian baru, ya. Kita buka pelan-pelan perjanjian baru. Kita siapkan, sudah ketemu? Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Kita baca, kakek bacakan dulu ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik pasti sering dengar ini, sering membaca ini, karena setiap ibadah mungkin sering dibacakan terus oleh Bapak Pendeta. Di sini kita belajar tentang kasih. Kita belajar tentang kasih, kita bagi menjadi 3. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap musuhmu. Kita urai satu persatu. Tolong adik-adik yang di rumah maupun di sini kita dengarkan baik-baik. Yang pertama, kasihilah Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa mengasihi hal-hal yang dikasihi Tuhan. Saya ulangi, kasihilah Tuhan terlebih dahulu supaya bisa mengasihi hal-hal yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, otomatis kita mengetahui apa toh yang dikasihi Tuhan. Di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-18, di situ kita baca, yang membela hak anak yatim dan janda
dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Di sini jelas-jelas diceritakan, kita diberitahukan bahwa Allah memberikan keadilan bagi anak yatim dan janda dan mencintai mereka dengan memberikan makanan dan pakaian. Yesus mengajak kita untuk mengasihi orang lain. Demikian juga tadi Mbak Jessica dan Mbak Nadia harus mengasihi temannya Mbak Lili. Walaupun kalau kita tahu Mbak Lili bau, apa benar bau toh? Enggak. Cantik, suaranya merdu. Tetapi karena sesuatu hal yang membuat teman-temannya tadi membenci, tidak suka sama Mbak Lili. Nah, Tuhan aja mengajarkan untuk mengasihi orang yang belum kita kenal. Hal ini yang patut kita lakukan kepada mereka yang berbeda dengan kita. Mungkin Mbak Lili tidak punya HP, bajunya dekil, bau. Mbak Jessica orang kaya, apa-apa dituruti, HP-nya aja yang bagus, paling bagus. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak diperbolehkan membeda-bedakan seperti itu. Mau belajar tentang Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan? Nah, saat ini Tuhan menegur, mengingatkan adik-adik, anak-anakku semua untuk tidak membeda-bedakan. Dan yang kedua, kita belajar tentang kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nasihat ini disampaikan Yesus dengan mengisahkan kebaikan seorang Samaria. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang orang Samaria. Sudah pernah? Sering ya? Mungkin sering kita bacakan. Seorang Samaria saat itu menolong seorang pria yang terbujur kaku tak berdaya. Perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok, dia dianiaya, dia dipukuli. Ada seorang imam mengetahui, tetapi dia hanya melihat dan berpaling, tidak mau menolong. Ada lagi seorang Lewi, dia lewat, tetapi dia juga tidak mau menolong. Tetapi seorang Samaria, dia mau menolong dengan ketulusan hati, karena dia tidak memandang bahwa itu siapa, tetapi dengan ketulusan hati dia mau menolong tanpa pandang bulu, tanpa pamrih. Adik-adik harus mencontoh seperti ini. Mungkin bisa dilihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Di situ diceritakan banyak tentang orang Samaria. Yesus mengajarkan kita bahwa orang-orang di sekitar kita bukanlah musuh. Mbak Leli bukan musuh, Mbak Nadia bukan musuh. Jadi berbuatlah baik kepada siapapun yang memerlukan pertolongan kita, tanpa melihat status, tanpa melihat dia orang kaya, dia orang bau, dia tidak punya HP. Kalau orang yang anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiga ialah kasihilah musuhmu. Hal ini penting. Seperti tadi Mbak Leli, walaupun dihina, diejek,
dia tetap mau memaafkan. Tanpa melihat aku telah dianiaya. Tetapi Mbak Leli tetap mau memaafkan. Oleh karena itu kita harus meneladani Yesus yang telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita orang berdosa. Kristus telah mati bagi kita dan dapat diperdamaikan dengan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita telah belajar tentang kasih. Kasih terhadap Tuhan terlebih dahulu, kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap musuh. Dengan kejadian ini, apakah Mbak Lili mau memaafkan teman-temannya? Mau. Ya, mari saling memaafkan, saling berjabat tangan, saling Maafin aku memaafkan. ya. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Nah, kita anak Tuhan harus saling memaafkan. Maafin aku juga ya, Li. Iya. Nah, saat ini adik-adik yang di rumah, kita belajar tentang firman Tuhan bahwa walaupun dianiaya, walaupun disakiti, walaupun diolok-olok, tetapi tetap mau mengasihi dan mengampuni saudara, karena Tuhan telah mengajarkan untuk mengasihi. Saat ini mari kita sambut dengan pujian Tuhan cinta semua anak. Ayo yang ceria. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik yang di rumah maupun yang di sini, kita telah diajarkan tentang firman Tuhan untuk mencintai, untuk mengasihi saudara-saudara kita. Karena Tuhan telah memberikan contoh, Tuhan mencintai anak-anak yang mau belajar mengasihi. Tiba waktunya untuk kita siapkan persembahan ya. Nah, sebelum kita berdoa terlebih dahulu, siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga Engkau telah izinkan kami untuk bersekutu, untuk belajar tentang firman Tuhan saat ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi, kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap musuh-musuh kami. Biarlah apa yang telah Kau firmankan saat ini benar-benar terpatri dalam kehidupan kami, sehingga kami selaku anak-anak Tuhan bisa menjadi suri teladan bagi orang-orang di sekitar kami, baik di dalam kami berkeluarga, di dalam sekolah, maupun di dalam bermasyarakat, teman-teman kami di sekolah.
kami benar-benar menjadi contoh bahwa anak Tuhan bisa mengasihi kepada semua orang. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, terkhusus anak-anak kami. Ya Allah, kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kedua orang tua kami, melalui pekerjaan orang tua kami, dan usaha kami yang lainnya. Sehingga berkat melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini ya Allah, kami mengucap syukur dan memberikan yang terbaik persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi ya Allah, kami mau undur, kami mau menyelesaikan ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kegiatan aktivitas kami di dalam masa COVID ini Allah. Kiranya campur tangan Tuhan selalu menjagai kami, memberikan kesehatan, sehingga kami bisa terjauh dari virus ini ya Allah. Kami percaya hanya kepada Tuhan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Campur tangan dan bimbingan kami mohon. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus sangat baik buat kita, buat adik-adik, buat orang tua, buat orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan Tuhan pun mengasihi burung pipit dan bunga bakung. Saat ini kita sambut kebesaran Tuhan dengan menyanyikan burung pipit tidak menanam. Ayo adik-adik di rumah bernyanyi bersama. Kita muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ayo adik-adik yang di rumah, semangat lagi nyanyinya. Tidak menanam, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan